Kita semua pasti sering dengarkan aturan emas dalam bisnis itu ya dengerin pelanggan. Tapi gimana kalau saya bilang, buat bikin inovasi yang benar-benar gila, yang mengubah dunia, Anda mungkin justru harus melakukan sebaliknya. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Pernyataan yang provokatif banget kan? Ini dari Ernesto Gismondi, bosnya Artimede, perusahaan lampu ikonik dari Italia. Waktu ditanya soal riset pasar, ya ini jawabannya. Jawaban yang seolah-olah nabrak semua teori yang kita pelajari di sekolah bisnis. Dia nggak nanya pasar, dia justru kasih proposal. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Selama ini kita selalu diajarin kalau inovasi yang fokus ke pengguna itu kuncinya. Kita harus ngerti apa sih kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jadi, gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa sukses dengan, ya bisa dibilang mengabaikan aturan paling dasar ini? Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Kita bakal mulai dengan ngebongkar sebuah paradoks yang menarik banget. Paradoks antara mendengarkan apa yang orang bilang mereka mau versus menciptakan sesuatu yang mereka bahkan nggak tahu kalau mereka butuh. Jadi gini masalahnya. Kalau Anda cuma ngamatin pengguna, yang Anda temukan ya cara-cara buat bikin produk yang udah ada jadi sedikit lebih baik. Kalau Nintendo cuma ngamatin gamers, mereka mungkin cuma bakal bikin controller yang lebih enak dipakai buat game yang itu-itu aja. Bukan malah mendefinisikan ulang apa itu konsol game. Intinya, inovasi yang fokus ke pengguna itu nguatin makna yang udah ada, bukan nyiptain makna baru. Dan makna itu kata kuncinya. Inovasi radikal itu bukan cuma soal teknologi atau apa yang bisa dilakukan sebuah produk, tapi soal kenapa orang menginginkannya. Ini soal mengubah makna dari sebuah produk itu sendiri. Nah, inilah yang disebut inovasi berbasis desain. Dan ini bukan sekedar soal tampilan atau estetika loh, ini adalah sebuah strategi bisnis yang fokusnya mengubah makna secara radikal. Alasan paling mendasar kenapa seseorang beli sebuah produk, baik itu secara emosional, psikologis, atau bahkan sosiokultural. Coba kita balik lagi ke Artemide, dan lihat perubahan luar biasa yang mereka lakukan. Dulu, lampu itu ya benda dekoratif yang fungsinya nerangin ruangan. Tapi dengan produk metamorfosi mereka, maknanya dirombak total. Lampunya sendiri bahkan nggak dirancang buat diliatin. Yang dijual itu pengalamannya, sebuah sistem pencahayaan yang bisa ngubah mood dan ningkatin kesehatan psikologis Anda. Mereka mengubah makna dari dekorasi menjadi kesehatan. Seringnya sih, pergeseran makna yang radikal kayak gini tuh tersembunyi di dalam teknologi baru. Nah, momen ketika kita menemukan makna baru ini, itu yang disebut epifani teknologi, sebuah momen pencerahan di mana potensi sebenarnya dari sebuah teknologi akhirnya terungkap. Contoh paling klasiknya ya Nintendo Wii. Waktu Sony dan Microsoft sibuk adu kuat grafis buat menciptakan perendaman pasif di dunia maya, Nintendo justru ngelirik teknologi akselerometer MMS. Mereka nggak pakai teknologi itu buat bikin game yang sama jadi lebih bagus. Sebaliknya, mereka pakai itu untuk mengubah total makna konsol game dari hiburan buat para gamer hardcore yang main sendirian, jadi hiburan fisik yang aktif dan sosial buat seluruh keluarga. Dan hasilnya, benar-benar mengubah peta persaingan. Cuma 6 bulan setelah rilis, penjualan Wii itu bukan cuma unggul, tapi melesat jauh ninggalin para pesaingnya. Pasar nggak pernah minta ini, tapi begitu mereka lihat proposal makna yang baru ini, mereka langsung jatuh cinta. Cerita yang mirip juga terjadi sama Switch. Teknologi quartz bikin jam tangan jadi akurat dan murah. Perusahaan kayak Seiko dan Casio gunain itu buat bikin instrumen teknis yang lebih canggih. Tapi Switch, mereka ngelihat teknologi yang sama dan bertanya, gimana kalau jam tangan itu bukan lagi soal waktu, tapi soal ekspresi diri? Mereka mengubahnya jadi aksesori fashion yang penuh warna, terjangkau, yang bisa Anda koleksi dan ganti-ganti sesuai mood. Dan sesukses apa perubahan makna ini? Angka ini yang menjawab semuanya. 100 juta. Itu jumlah Swatch yang laku cuma dalam 1 dekade. Dengan mengubah makna dari alat penunjuk waktu jadi ekspresi diri, Swatch gak cuma nyelamatin industri jam tangan Swiss, mereka menciptakan sebuah fenomena budaya global. Dan tentunya Apple iPod, pemutar MP3 itu udah ada sebelumnya, ya pada dasarnya cuma Walkman versi lebih canggih. Tapi Apple nggak cuma jual alatnya, mereka menciptakan sebuah ekosistem. Ada iPod, iTunes, dan iTunes Store yang mengubah makna dari sekedar dengerin musik, jadi mengkurasi soundtrack hidup Anda. Anda jadi DJ buat hidup Anda sendiri. Pangsa pasar 75%. Ini bukti betapa kuatnya proposal makna baru dari Apple. Mereka nggak cuma masuk ke pasar, mereka mendefinisikan ulang pasar itu dan mendominasinya sepenuhnya. Jadi, poin pentingnya adalah ketika Anda berhasil ngasih proposal makna yang radikal, Anda nggak cuma bersaing di pasar, Anda bisa jadi pemilik pasar itu. Nah, ini kan bikin kita mikir ya, kalau ide-ide radikal ini nggak datang dari pelanggan, terus datangnya dari mana?
Apa ada prosesnya? Semacam mesin rahasia gitu. Dan ternyata jawabannya ada. Ada prosesnya. Ini bukan sihir atau sekedar kilasan jenius yang datang tiba-tiba. Ini adalah hasil riset mendalam, tapi bukan jenis riset yang mungkin Anda bayangin. Ide-ide ini muncul dari keterlibatan dalam wacana desain, sebuah dialog terus-menerus dengan jaringan para ahli dari luar yang disebut penafsir. Mereka ini bisa seniman, arsitek, sosiolog, pemasok teknologi, bahkan perusahaan di industri lain yang juga lagi meneliti evolusi budaya dan gaya hidup. Perusahaan inovatif nggak ngeliatin pengguna, tapi mereka dengerin para penafsir ini. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah kunci. Pertama, Anda mendengarkan. Secara aktif cari dan bangun hubungan dengan para penafsir ini. Kedua, Anda menafsirkan. Gabungkan semua wawasan dari luar itu dengan visi internal Anda untuk menciptakan sebuah proposal yang unik. Dan ketiga, Anda menyampaikan. Sebarkan visi baru Anda, bangun momentumnya di kalangan budaya, bahkan sebelum produknya jadi. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu hal yang sangat personal. Ini bukan cuma soal data atau proses dari luar. Ini tentang kompas di dalam diri Anda. Dan kutipan ini dengan brilian ngegambarin poin itu. Steve Jobs melihat ke cermin. Cermin itu adalah metafora untuk budaya pribadinya, visinya, seleranya. Inovasi radikal itu nggak datang dari spreadsheet, tapi dari sebuah keyakinan yang kuat. Ini dia inti dari semuanya. Setiap pemimpin, setiap orang punya budaya pribadi. Itu adalah aset terbesar Anda. Daripada menyembunyikannya di balik proses yang seolah-olah netral, inovasi berbasis desain justru mendorong Anda untuk memanfaatkannya. Visi pribadi Anda yang unik itulah yang memungkinkan Anda untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dilewatkan orang lain. Jadi, pertanyaan penutupnya sekarang bukan lagi kebutuhan apa yang akan Anda penuhi, melainkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih kuat. Dengan semua yang sudah kita bahas, dengan pemahaman soal kekuatan makna dan proses untuk menemukannya, sekarang giliran Anda. Makna baru apa yang akan Anda usulkan kepada dunia?